Ya, Bu. Monggo. Monggo, Bu Latifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu di pembelajaran kita pada kelas 8 ya, materi bab pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Mohon maaf apabila kurang jelas tampilan layarnya. Jadi pada pembelajaran pertama kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kompetensi yang akan kita capai yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, menentukan bukti atau dalil kebenaran adanya kitab-kitab Allah, menjelaskan macam-macam fungsi dan isi kitab Allah, dan menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kemudian sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini ya, mohon maaf, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya, iman artinya percaya atau meyakini. Jadi iman kepada kitab Allah artinya bahwa kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup manusia. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Allah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi dalam Quran Surah An-Nisa tersebut, kita dapat menyimpulkan maksud dan tujuan diturunnya kitab-kitab serta isinya. Yang pertama, tujuan ataupun maksud diturunnya kitab-kitab Allah yaitu kitab-kitab suci Allah adalah agar semata-mata manusia beribadah kepada Allah SWT tanpa menyekutukan dengan suatu apapun dan tidak dijadikan sebagai pedoman hidup atau the way of life bagi manusia. Jadi kalau kita memang benar-benar orang yang Islam, mengakui ya, harus mengakui, mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.
Meskipun ya kita hidup di zaman Nabi Muhammad, maaf, umatnya Nabi Muhammad, tetapi kita juga wajib mengimani kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, kemudian tujuan dan maksud diturunnya kitab-kitab yang kedua yaitu berisi tentang berita kebenaran, peraturan, perintah dan larangan dari Allah SWT serta kisah-kisah teladannya. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, anak-anak dan Bapak Ibu mohon maaf, ada peraturan perintah, larangan dan kisah-kisah teladan yang dijadikan eh, hikmahnya. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya seperti misalnya dalam mendidik anak, kita bisa mengutip dari Quran surat Al-Luqman, ya. Kemudian dari kisah-kisah Nabi terdahulu untuk dijadikan bahwa diambil hikmahnya tentang kisah Nabi Lut, kisah Nabi Sulaiman, ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan selain kitab itu juga ada suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran wahyu tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Ya, bedanya dengan kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an itu paling istimewa. Nanti kita akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Adapun perbedaan kitab dengan suhuf ya, yaitu jumlahnya suhuf lebih sedikit daripada kitab. Ya, beberapa suhuf dikumpulkan sehingga menjadi sebuah kitab. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Untuk Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Yabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab Al-Qur'an yang kita pakai sekarang ya sebagai pedoman dan sebagai umatnya Kanjeng Nabi ya sampai nanti datangnya hari kiamat ini berlaku sepanjang zaman. Beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Mereka hanya berlaku pada masanya ya. Jadi tidak seperti Al-Qur'an. Begitu diturunkan itu dia berlaku sampai akhir zaman. Nah, adapun perbedaan dan persamaan dari kitab-kitab Allah dengan suhuf, ini yang pertama kita membahas persamaannya. Semua kitab tersebut mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala sehingga agama sebelum Islam lahir dikenal dengan sebutan agama tauhid. Ya, semua persamaannya adalah sama-sama diturunkan oleh Allah ya. Kemudian perbedaannya pada sifatnya kitab sebelum Al-Qur'an itu bersifat lokal dan ajarannya sederhana. Sedangkan kitab Al-Qur'an itu bersifat universal, jadi menyeluruh. Jadi tidak hanya berisi tentang bagaimana cara beribadah, bagaimana tata cara berhubungan dengan Allah ya, hubungannya manusia dengan Allah, berhubungan dengan manusia, Al-Qur'an juga sebagai obat dan sebagainya. Itu memang Al-Qur'an itu universal, menyeluruh, berbeda sekali dengan kitab sebelumnya yang disebut dengan suhuf. Nah, sedangkan kitab Al-Qur'an universal, abadi sepanjang zaman dan lebih luas ajarannya ya. Ajarannya lebih luas. Nanti kita akan membahas lebih mendetail tentang Al-Qur'an. Kemudian nama-nama nabi yang menerima suhuf. Itu ada 4 ya. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf.
Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 4 ya. Ada 4 nabi yang menerima suhuf. Nah, suhuf diterangkan dalam Al-Quran secara jelas hanya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-A'la ya, ayat 18 dan ayat 19 sebagai berikut. Artinya saja langsung ya. Sesungguhnya ini Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi, nah kemudian kita lanjut ke macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kitab Taurat. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di bukit Turisinia di Mesir ya pada abad 12 sebelum Masehi yang menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Namun untuk kitab Taurat sekarang keasliannya sudah dirubah oleh kaum-kaumnya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 2. Artinya, dan kami beri jadikanmu petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 2. Kemudian kitab Taurat ini ya, ini berisi 3 komponen yaitu Torah, Nabiin, dan Ketubin. Dalam kitab suci agama Yahudi disebut Biblia, Alkitab. Kemudian oleh orang Kristen disebut Perjanjian Lama ya, Old Testament. Kemudian Taurat ini terdiri dari 5 kitab. Pertama, kitab Kejadian, Genesis berisi kejadian alam semesta dan kejadian Nabi Adam dan Hawa sampai peristiwa Nabi Yusuf. Yang kedua, Esa kitab Keluaran, Exodus berisi cerita keluarnya Bani Israel dari penindas Fir'aun, keberadaan Nabi Musa di Padang Tiah, semenanjung Sinai selama 40 tahun. Beliau bermunajat kepada Yahweh, yaitu Allah yang Maha. Kemudian diturunkan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Adapun isinya ada yang 10 dari kitab Taurat, yaitu 1. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratmu. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Allah Tuhanmu. Ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. 4. Jangan membunuh sesama manusia. 5. Jangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Ingatlah hari Sabat supaya kamu mensucikannya, kemudian berilah hormat kepada bapak ibumu. Nah, ini adalah 10 ajaran dari kitab Taurat ya. Kalian dipahami. Jadi ini sebenarnya semua kitab ini datangnya dari Allah ya. Namun isinya sudah berubah ya keasliannya. Kemudian kitab imamat, ada kitab bilangan, ada kitab ulangan dan sebagainya ya. Kita tidak dibahas secara detail, langsung saja kita ke kitab Zabur. Kitab Zabur ya, anak-anak ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem, Israel. Ya. Isi pokok ajarannya berisi pujian-pujian kepada Allah dan segala nikmatnya, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, menurut petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam, ini sebagaimana firman Allah dalam
surah Al-Isra ayat 55 yang artinya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Daud. Mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini sampai kepada kitab Zabur. Nah, tidak sampai kepada kitab untuk pertemuan besok ya anak-anak kita akan membahas isi kandungan kitab Zabur, kemudian kitab Injil, yang terakhir kitab Al-Qur'an. Jadi karena waktunya terbatas, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri materi kita pada hari ini, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak, Bu. Sudah sangat jelas. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, gantian saya yang bertanya ya, anak-anak. Nggih, mboten. Mboten, Bu. Ya, untuk Pak Komar, saya ingin bertanya kepada Pak Komar, Ya. apa isi kandungan dari kitab Taurat? Isi dari kandungan kitab Taurat itu kaitannya tentang syair-syair ya, kayaknya. Betul ya? Ya. Ada yang ingin menambahkan mungkin yang lain? Mungkin Saudari Ahfi? Berarti saya rasa karena tidak ada yang bertanya ya dan tidak ini saya rasa kalian sudah paham. Baiklah untuk pertemuan hari ini saya akhiri dengan sebelum pergantian pelajaran akidah akhlak ya, nanti selanjutnya ada pelajaran yang lain. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wa ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.